Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liawati dari Prodi Sistem Informasi yang bertugas sebagai moderator. Baik, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Database Management System yang diapu oleh Bapak Elan Mailanto, Eskom MTI. Dan di sini juga saya bersama teman-teman saya yang lainnya. Di antaranya ada Muhammad Filah Prasetya, Yulia Sigarwati, Lydia Sari, dan Didin Royudin yang akan bertugas sebagai pemapar materi terkait presentasi jurnal. Abstrak. Pada era globalisasi sekarang, teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat. Salah satunya, penggunaan komputer sebagai sarana penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih untuk output sebuah sistem. Lembaga kursus bahasa Inggris pada Intensive English Course di Ciledug, Tangerang merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan. Saat ini, proses pelayanan administrasi di kursus bahasa Inggris pada Intensive English Course di Ciledug, Tangerang belum terkomputerisasi sehingga pada bagian administrasi kesulitan dalam melakukan pengelolaan data seperti jadwal kursus, data sistem, data sertifikat, dan pembayaran kursus yang masih belum optimal, mengakibatkan lamanya waktu untuk mencari data yang dibutuhkan dan kurang efektifnya kinerja dalam pelayanan administrasi. Perencanaan sistem penulisan ini digunakan SDLC, System Development Life Cycle, dengan 4 tahap, yaitu analisis, perancangan, pengkodean, dan pengujian. DFD, Data Flow Diagram, sebagai alat pemodelan sistem aplikasi. Di era milenial seperti saat ini, kebutuhan informasi di masyarakat sangatlah penting dan bersifat vital. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mendapat informasi tanpa batas waktu dan jarak. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, dianalogikan sebagai desa global atau kampung global, sehingga informasi menjadi sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Intensive English Course juga telah memiliki sistem administrasi Workdesk yang membantu service officer bekerja, yang meliputi data student, data teacher, data kelas, dan data pemasaran kelas. Namun sistem tersebut merupakan sistem yang tertutup dan terbatas karena hanya diperuntukkan bagi service officer dan masih bersifat manual, yaitu hanya sebatas data entry tanpa adanya kinerja lain di sistem tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana pengaplikasian sistem informasi administrasi pada Intensive English Course di Ciledug. Yang kedua, bagaimana merancang dan membuat sistem informasi administrasi pada Intensive English Course di Ciledug. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan sistem informasi administrasi pada Intensive English Course di Ciledug. Manfaat penelitian. A. Dapat memudahkan sistem konvensional dengan sistem komputerisasi sehingga mempermudah pelayanan administrasi agar lebih efisien dan efektif digunakan, memperlancar proses administrasi. Sedangkan B. Memberikan kemudahan kepada bagian administrasi dalam proses pengecekan data siswa dan siswa. Selanjutnya C. Untuk menjadikan sistem terkomputerisasi agar pencarian data lebih cepat dan akurat. Sedangkan D. Menghemat tempat penyimpanan berkas. Tentu saja tujuan penelitian, yaitu dari sistem informasi administrasi Fondes Intensive English Course Ciledug, Tangerang tersebut, penulis ingin memberikan suatu solusi dengan mengembangkan dan mengaplikasikan suatu alur kerja sistem administrasi yang berdasarkan sistem terkomputerisasi Fondes Intensive English Course. Kemudian membuat sistem basis data yang akan digunakan dalam aplikasi administrasi yang terkomputerisasi berbasis user interface untuk mengelola basis data tersebut, dan aplikasi administrasi yang terkomputerisasi dengan baik antara sistem basis data, user interface, dan user itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan pustaka. Yang pertama, pengertian sistem menurut Hootime 2014. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sarana tertentu. Menurut Mulyadi 2016, sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian informasi menurut Romi dan Steinbart 2015.
Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Tahun 2015, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Yang ketiga ada pengertian sistem informasi Witarto dalam Nur DKK 2017. Sistem informasi merupakan sistem yang berbasis jaringan SPD atau sistem pengolahan data, dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses dari sistem informasi antara lain pengumpulan data atau data gathering. Antara lain pengumpulan data atau data gathering. Pengelola data yang ada pengertian perancangan sistem Al-Fatah dalam ARIS DKK 2016. Perancangan sistem antara lain adalah desain sistem. Dan 5 ada pengertian SIM menurut Gordon B. Davis 2018. Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Informasi Sistem mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Karakteristik sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang keenam ada pengertian administrasi P. Siagian 2016. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketujuh, ada pengertian basis data atau bisa disebut dengan database. Pendapat para ahli tentang database seperti Hidayatullah DKK 2015, database himpunan, kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jika menurut Faryadi, DKK Jurnal Cerita 2016 mendefinisikan bahwa database adalah sebuah struktur yang umumnya dikategorikan dalam dua hal, yaitu sebuah database flat dan sebuah database rasional. Database rasional lebih disukai karena lebih masuk akal dibandingkan database. Baiklah, selanjutnya yaitu tools yang digunakan. Pertama, Unified Model Language atau UML menurut Rosa AS dan M. Salahuddin pada tahun 2018. UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya sebagai pemodelan. UML terdiri 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang kedua yaitu System Development Lifestyle atau SDLC. Menurut Rosa AS dan M. Salahuddin, SDLC merupakan proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best praktik atau cara-cara yang sudah teruji baik. Selanjutnya yaitu ketiga, basis data database. Basis data merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan. Basis data atau database itu sendiri digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang nanti akan digunakan menurut Rosa AS dan M. Salahuddin. Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut. Pertama yaitu metode wawancara atau interview. Yang kedua ada metode pengamatan langsung atau observation. Yang ketiga ada studi perpustakaan atau pustaka. Nah, yang metode kedua itu merupakan metode analisa data. Di metode analisa data ini ada tiga analisa. Pertama analisa pengguna, yang kedua analisa kebutuhan fungsional, non fungsional dan pengguna. Yang ketiga ada analisa perilaku sistem. Selanjutnya itu metode perancangan sistem. Pertama perancangan atau planning, yang kedua analisa atau analisis, yang ketiga ada perancangan atau desain, yang keempat ada implementasi atau implementation, yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Dan selanjutnya yaitu metode pengujian. Ini saya melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang analisa dan pembahasannya. Itu yang pertama itu ada activity diagram yang diusulkan. Nah, diagram yang diusulkan ini ada siswa, admin, dan pengajar. Setelah itu ada pendaftaran, jadwal proses ujian, dan sertifikat. Kalau admin ada data siswa, kalau ada daftar nilai, perencanaan data siswa, dan sertifikat. Pengajar itu jadwal mengajar, input nilai. Nah, jadi diagram activity ini pendaftaran, lalu ke data siswa. Data siswa itu dibagi lagi, ada jadwal kursus dan ujian, dan bisa ke jadwal mengajar, lalu ke input nilai, lalu kelola daftar nilai, lalu
pencarian data siswa dan sertifikat dan jadi sertifikat. Kedua itu ada use case diagram. Nah, di sini ada diagram yang diusulkan dari sistem informasi administrasi di Intensive English Course Ledug Tangerang. Nah, di sini ada siswa. Siswa itu ada pendaftaran dan jadwal kursus sertifikat. Lalu ada admin, dia ada 3 dari kelola data siswa, daftar nilai, dan pencarian data siswa. Lalu di pengajar itu ada jadwal mengajar dan input nilai. Jadi yang kayak yang pertama itu lanjutan. Lanjut, ada administrasi dan penanganan sistem informasi administrasi Intensive English Course Ledug Tangerang. Yang pertama, siswa itu adalah orang yang akan meminta pelayanan khusus lembaga. Orang yang memiliki akses untuk login ke sistem guna melakukan pendaftaran dan pembelajaran. Dan itu harus melakukan pendaftaran dulu dan pembelajaran akademis, lalu diproses lagi oleh admin. Nah, yang kedua itu admin, yaitu aktor untuk mempunyai hak akses untuk login ke sistem dan dia yang bertanggung jawab mengelola keseluruhan sistem dari pengelolaan master data, transaksi pembayaran, dan pembuatan laporan. Jadi admin itu yang harus bertanggung jawab dari semuanya. Bisa juga mengatur siswa untuk melakukan pendaftaran dan pembelajaran akademisnya. 3. Pengajar, yaitu aktor ini memiliki hak akses untuk login ke sistem guna untuk melihat jadwal kelas yang akan diajar dan memberikan catatan akademis berupa laporan nilai yang diinput gitu. 5. Penutup. Simpulan. Berdasarkan hasil analisa dan tujuan penelitian ini, maka kesimpulannya itu ada sistem administrasi khusus yang dirancang menghasilkan sistem administrasi yang lebih efisien dan efektif dari sistem yang berjalan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil penilaian black box. Kedua itu ada dengan adanya sistem ini, lembaga kursus intensif English Course dapat terbantu dalam melakukan proses administrasinya. Ketiga itu ada sistem ini mudah digunakan sebagai user, tidak kesulitan dalam pengguna sistemnya, jadi lebih mudah gitu. Yang kedua itu ada saran. Berdasarkan simpulan dan analisis, maka saran-saran itu yang pertama itu diharapkan untuk pengembang penelitian ini selanjutnya untuk membuat misalkan encounter class melalui website akan lebih membantu siswa jadi lebih mudah di web gitu. Dengan menggunakan sistem konfirmasi waiting, sehingga diharapkan akan ada pengembangan sistem selanjutnya. Yang kedua itu diharapkan dari sistem informasi dapat dikembangkan sistem informasinya administrasi yang digunakan oleh pengajar jadi daftar hadir siswa dan absensi pengajar. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.